Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamila dengan NPM 1790. Di sini saya akan mempresentasikan tugas keterangan saya mengenai eco-friendly food packaging based on nanotechnology. Berikutnya adalah outline yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua tinjauan peserta, selanjutnya ada tahap pelaksanaan, lalu biaya dan jadwal kegiatan, dan yang terakhir waktu. Pertama, kita masuk ke pendahuluan. Seiring perkembangan zaman, teknologi pun terus berkembang. Banyak ilmuwan yang memiliki penemuan-penemuan baru yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan lingkungan sekitarnya. Salah satu penemuan yang memberikan dampak positif bagi manusia dan lingkungan adalah ditemukannya nanoteknologi. Penelitian dan penerapan di bidang teknologi nano itu terus dalam dekade terakhir. Teknologi terbaru tersebut sudah merambah ke berbagai sektor kehidupan, seperti tekstil, pangan, domestik, kesehatan, kemasan pangan, dan berbagai produk konsumen lainnya. Saat ini dengan berkembangnya nanoteknologi dengan membuat material atau bahan menjadi ukuran atau berskala nano, maka penggunaan teknologi nano ini untuk pengembangan kemasan pangan yang dapat menjamin kemasan pangan atau untuk produk menjadi menarik perhatian dan berpengaruh besar terhadap industri pangan. Di Indonesia, nanoteknologi bisa dikatakan masih dalam tahap pengembangan dan aplikasinya masih belum banyak dilakukan. Namun, di saat yang bersamaan, Indonesia memiliki potensi kekayaan alam pertanian dan pangan yang melimpah. Namun, sumber daya tersebut masih belum banyak diberikan nilai tambah sehingga dapat dijadikan sebagai penentu daya saing bangsa. Fokus dari proposal ini adalah untuk memberikan pandangan komprehensif tentang nanoteknologi dan juga salah satunya masalah plastik yang terdapat di lingkungan mengenai pemakaian dari masa pakai plastik tersebut, termasuk daur ulang dan masalah keselamatannya. Maka dari itu, adanya pemilihan dalam memilih kemasan pangan sangatlah penting dan juga paling membutuhkan pengembangan karena kebutuhan kemasan yang berkelanjutan dan isu lingkungan saat ini. Pembuatan proposal ini bertujuan untuk membuat kemasan pangan yang mampu menjaga kualitas serta ramah lingkungan berbasis nanoteknologi. Selanjutnya adalah manfaat dan luaran. Eco-friendly food packaging based on nanotechnology ini bermanfaat untuk menghasilkan kemasan pangan yang mampu meningkatkan gizi, kualitas pangan yang baik, serta ramah lingkungan. Luaran yang diharapkan yaitu produk yang dapat menjadi alternatif pengganti kemasan plastik yang mempunyai karakteristik yang aman serta mengurangi dampak buruk pencemaran akibat dari pembuangan limbah industri. Selanjutnya adalah tinjauan peserta. Pengemasan merupakan pembungkusan atau pengapakan bahan pangan atau makanan dan termasuk salah satu upaya pengawetan makanan. Karena pengemasan makanan dapat memperpanjang umur sehatnya. Pengemasan makanan merupakan hal penting untuk melindungi bahan makanan dari kerusakan. Kemasan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, baik jenis maupun desainnya. Namun tidak semua kemasan makanan aman bagi makanan yang dikemas. Berbagai kemasan yang banyak dijumpai di pasaran antara lain karton, aluminium, kaca atau botol, dan plastik. Belakangan ini hampir semua bahan pengemas makanan terbuat dari plastik. Hal ini disebabkan karena plastik memiliki berbagai keunggulan seperti fleksibel, mudah dibentuk, transparan, tidak mudah pecah, dan harganya yang relatif murah. Namun, penggunaan plastik ini sebagai bahan pengemas menghadapi berbagai persoalan lingkungan, yaitu sifatnya tidak dapat dihancurkan secara alami atau non-biodegradable, sehingga menyebabkan penumpukan sampah yang mencemari lingkungan. Selain masalah lingkungan, aspek keamanan polimer sintesis mulai dipertanyakan, karena dalam keadaan panas terjadi kontaminasi monomer ke dalam makanan. Selain itu, plastik terbuat dari minyak bumi yang persediaannya semakin menipis dan tidak bisa diperbaharui. Keprihatinan atas pencemaran lingkungan dari bahan kemasan plastik menjadikan penelitian pengemasan ke dalam film yang dapat terurai atau biodegradable untuk kemasan bahan pangan. Fungsi pengemasan yang pertama untuk mewadahi produk dan melindungi produk dari sinar ultraviolet, panas, kelembaban udara, oksigen, benturan, kontaminasi dari kotoran, dan mikroba yang dapat merusak dan menurunkan mutu produk. Lalu, untuk mengidentifikasi produk. Dalam hal ini, kemasan dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan informasi kepada konsumen melalui label yang terdapat pada kemasan. Lalu selanjutnya adalah untuk melindungi dan menjaga kualitas produk.
Setelah itu, fungsi yang lain adalah mewadahi produk selama distribusi dari produsen hingga ke konsumen, agar produk tidak tercecer, terutama untuk cairan, pasta, atau pilihan. Kemasan pangan berbasis nano harus memenuhi 3 peraturan, yaitu dapat dilihat pada gambar berikut. Pertama, peraturan makanan, peraturan kesehatan, dan yang terakhir adalah peraturan lingkungan. Seperti jika semua regulasi terpenuhi, maka pemanfaatan nanomaterial ke dalam kemasan makanan akan berperan penting dan mewujudkan pasokan pangan dunia yang lebih sehat, aman, dan enak, dan bergizi serta ramah lingkungan. Selanjutnya, nanoteknologi. Nanoteknologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari proses karakterisasi suatu bahan atau struktur yang berukuran lebih kecil dari 100 nanometer, termasuk juga fenomena unik dan sifat fungsional baru yang akan timbul. Secara matematis, 1 nanometer sama dengan 1/1 miliar meter. Nanoteknologi memungkinkan para ilmuwan untuk mengukur, mengontrol, dan memanipulasi materi pada skala nano, untuk mengubah sifat dan fungsi dengan cara yang menguntungkan. Ukuran partikel yang kecil tersebut menghasilkan sifat fisikokimia baru, seperti luas permukaan yang besar, sehingga berpotensi untuk meningkatkan kelarutan, penyerapan dan ketersediaan biologis, bioavailabilitas atau senyawa aktif, serta pelepasan yang terkontrol, reaktivitas dan warna yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan material pada ukuran yang konvensional. Pada tahun 2008, 104 jenis pangan, bahan tambahan pangan, food contact materials, kemasan, dan lain-lain, peralatan masak, dan kimia pertanian mengandung partikel nano. Pada tahun 2013, Indonesia telah membuat beberapa produk hasil nanoteknologi dalam bidang pangan. Misalnya, yang pertama ada nutraceutical, yaitu suplemen makanan atau diet khusus untuk makanan rekayasa genetika seperti herbal atau pil. Selanjutnya ada fungisida atau pembasmi hama, lalu ada sensor analis keamanan pangan, lalu ada katalis pemproses makanan, dan yang terakhir ada pengemas makanan. Setelah itu kita masuk ke keamanan produk pangan menggunakan nanoteknologi. Berdasarkan semua penelitian dilakukan selama dekade terakhir, jelas nanoteknologi menawarkan peluang yang luar biasa untuk pengembangan inovatif dalam kemasan makanan yang dapat menguntungkan konsumen dan industri. Namun saat ini terdapat sejumlah isu terkait keamanan produk nanoteknologi. Persepsi masyarakat terhadap produk pangan dengan nanoteknologi melibatkan material anorganik yang berukuran nano dimasukkan ke dalam keran pangan dan akhirnya akan masuk ke dalam tubuh manusia. Berdasarkan karakterisasinya, risiko keamanan pangan produk nanoteknologi dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada risiko rendah, di mana produk pangan atau kemasan pangan mengandung nanopartikel atau nanostruktur alami yang dapat tercerna dan tidak biopersisten atau terakumulasi di dalam tubuh. Selanjutnya risiko sedang, di mana produk pangan atau kemasan pangan mengandung bahan aktif atau tambahan pangan yang disalut sistem penghantar berukuran nano yang dapat menembus saluran pencernaan serta meningkatkan penyerapan dan bioavailabilitas. Dalam hal ini, peningkatan penyerapan bahan aktif atau bahan tambahan pangan dan bahan penyalutnya belum tentu memberikan manfaat untuk kesehatan, bahkan mungkin sebaliknya. Lalu yang terakhir adalah risiko tinggi, di mana produk pangan atau kemasan pangan mengandung nanopartikel tidak terlarut, tidak tercerna, berpotensi biopersisten, atau terakumulasi di dalam tubuh seperti nanopartikel logam dan logam oksida. Lalu selanjutnya kita masuk ke tahapan pelaksanaan. Berikut adalah diagram alir. Yang pertama dilakukan adalah pengumpulan data, setelah itu membuat rancangan, lalu preparasi alat dan bahan, lalu dilakukan proses pembuatannya, setelah itu proses pengujian, lalu yang terakhir adalah evaluasi. Berikut adalah prosedur pembuatan. Metode yang digunakan untuk membuat kemasan berbasis nanoteknologi ini memiliki 3 metode dalam proses pembuatannya. Yang pertama, pelarutan melalui proses penyisipan atau interkalasi atau prapolimer monomer yang dapat digunakan untuk membentuk bahan atau material komposit nano
yang saling tersusup dan terkelupas atau exfoliated. Pada metode ini, komposit tanah liat atau clay dikembangkan dalam suatu pelarut, kemudian ditambahkan larutan polimer, dan molekul polimer akan memperluas area di antara lapisan-lapisan bahan pilar pelarut yang didapat dari solvent yang lalu diuapkan dengan cara evaporasi. Selanjutnya, untuk metode yang kedua, yaitu teknik polimerisasi intermelar atau polimerisasi secara alamiah atau in situ, menggabungkan bahan pengisi dengan absorpsi dari larutan monomernya. Setelah itu, bahan monomer tersebut dipenetrasikan ke dalam di antara lapisan-lapisan silika, maka polimerisasi itu akan diinisiasi oleh panas, radiasi, atau penyatuan atau inkorporasi dari inisiator pemulanya. Lalu untuk metode yang ketiga adalah pengolahan dengan cara pencairan atau peleburan, atau biasa disebut melting processing, merupakan cara yang biasa atau umum dipakai sebagai akibat karena kurangnya bahan pelarut atau solvent. Dalam hal ini, pada metode peleburan, bahan filler komposit nano direaksikan atau disatukan dengan polimer yang sudah lebur, lalu dibentuk ke dalam material akhir. Selanjutnya kita masuk ke biaya dan jadwal kegiatan. Berikut merupakan anggaran biaya dari proposal. Selanjutnya ada jadwal kegiatan. Yang pertama, pada bulan pertama dilakukan pembentukan tim, studi kasus, dan penyusunan jadwal. Lalu pada bulan kedua dilakukan kesepakatan kerjasama dengan pengusaha, pembelian peralatan dan bahan, proses pembuatan. Lalu pada bulan ketiga dilakukan proses pembuatan, pemilihan komponen, kesimpulan, dan yang terakhir monitoring dan evaluasi. Setelah itu lampiran. Berikut merupakan justifikasi anggaran kegiatan. Lalu berikut adalah gambaran teknologi yang akan diterapkan. Jadi nanoteknologi merupakan salah satu kunci teknologi untuk masa mendatang dan mempunyai potensi besar untuk memunculkan produk-produk baru dengan berbagai keunggulan dan manfaatnya. Nanoteknologi salah satunya bermanfaat untuk kemasan pangan yang mampu meningkatkan gizi dan kualitas pangan yang baik serta ramah lingkungan. Penerapan teknologi nano melalui pengembangan dan aplikasi polimer nanokomposit dalam kemasan pangan telah menunjukkan potensi yang besar untuk memberikan arah perubahan penting pada sektor kemasan. Komposit nano mampu memberikan harapan pengembangan penggunaan polimer lapisan tipis atau plastik yang bersifat mudah diurai sehingga ramah lingkungan dan dapat terurai dengan menggunakan metode komposit nanopolimer, yaitu cara polimerisasi intermelar dan pengolahan dengan pencairan atau peleburan serta teknik in situ. Produk ini diharapkan dapat menjadi alternatif penggunaan plastik sebagai kemasan pangan di masa depan. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.